Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan bisa bertemu di ruang Zoom training pembelajaran kita pada malam hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat nantinya dari baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Darmansyah. Saya berasal dari Kota Palu dan sekarang saya lagi berada di base camp Purwakarta, di base camp komunitas Sahara di Purwakarta sambil silaturahim bersama para reseller-reseller ataupun mentor-mentor yang ada di base camp. Itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai Zoom training pembelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Insya Allah apa yang disampaikan nantinya mendapatkan ridho dan keberkahan dan kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para mentor-mentor yang sangat dasar luar biasa nantinya. Baik Bapak Ibu, bagi saudara-saudara kita yang non-muslim silakan menyesuaikan menurut ajaran dan keyakinannya ya. Dan bagi saudara-saudara kita yang muslim, kita baca Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, berdoa dipersilahkan. Al-Fatihah. Oh, gitu. Berdoa selesai. Sambil menunggu pemateri kita pada malam hari ini, silahkan diundang lagi para resellernya ya Bapak Ibu. Insya Allah malam hari ini materi-materi yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat untuk diri kita ataupun kepada reseller-reseller kita. Nah, baik Bapak Ibu, karena pemateri kita sudah bergabung ya di ruang Zoom training pembelajaran kita pada malam hari ini. Di sesi pertama nantinya ada Pak dosen nih, Pak Kiai dosen nih, Pak Henry, Bapak Ibu yang akan membawakan materi yang pertama di sesi pertama nantinya ya. Baik Bapak Ibu, karena saya lihat Pak Henry telah bergabung bersama kita di ruang Zoom training pembelajaran kita pada malam hari ini. Untuk mengefisienkan waktu kepada Pak dosen nih, Pak Henry, untuk waktu dan tempat kami silahkan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam dahsyat, salam luar biasa kepada mentor yang selalu dahsyat dan luar biasa, Pak Darmansyah sebagai moderator yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang ditugaskan oleh Kang Algian ya, terkait dengan legalitas formil perusahaan. Tapi sebelumnya izinkan saya teman-teman untuk memperkenalkan terlebih dahulu, barangkali di sini ada yang baru ya, ada yang baru bergabung atau ada mitra yang saat ini baru bergabung. Tapi saya ingin tahu dulu nih, coba ditulis siapa yang baru bergabung atau mitra yang baru nih, biar tahu. Di sini sudah ada 130 peserta ya. Alhamdulillah, salam kenal dari Lampung. Terima kasih Kak Susti. Kak Susti, semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Ya, ada cuma satu yang barunya. Waalaikumsalam, Bang Asep. Asep ya, itu mah yang matuh ya. Siap, teman-teman. Baik yang masih
bergabung, yang baru bergabung ya maksudnya, atau yang sudah lama, izinkan juga saya menyampaikan materi. Eh, Biar tidak jenuh, saya kasih hal-hal yang baru biasanya. Atau ada tambahan, walaupun tidak banyak, tapi biar ada suplemen-suplemen ya, gitu ya. Biar teman-teman ada apa masukan-masukan baru untuk lebih percaya diri dalam memasarkan atau menjadi reseller di Base Corporation. Jadi kita ini adalah sebagai reseller yang tentunya dituntut untuk mampu atau paham terhadap perusahaan yang saat ini kita bergabung di dalamnya. Baik teman-teman, izinkan saya untuk menunjukkan PowerPoint-nya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah Pak dosen. Siap. Baik, teman-teman, langsung saja saya menyampaikan hal yang sangat penting ya di malam hari ini terkait dengan legalitas formil dari perusahaan Base Corporation. Tapi sebelumnya barangkali saya akan menyampaikan hal yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita ya. Ada yang disebut dengan PT ya, disebut dengan perseroan terbatas nih teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan komoditer Venus shop, apa dibacanya ini ya, bahasa Inggris. Lalu kemudian juga ada yayasan, lalu ada perusahaan dagang disebut dengan PD. Nah, teman-teman, sebetulnya kita patut bersyukur ya, patut bangga bahwa kita ini berada di naungan PT. Maka saya lebih percaya sebetulnya ketika memunculkan istilah PT lebih kenceng, PT Base gitu. Kenapa PT Base? Karena perusahaan untuk menjadi sebuah PT itu tidak mudah, teman-teman. Ada alur ya, ada proses yang panjang dibanding dengan yang lainnya. Yang agak rumit itu di sini ya, antara pendirian PT, yayasan ya. Ini agak lumayan panjang. Nah, juga ada yang namanya CP. Teman-teman, kita patut bersyukur kita berada di bawah naungan PT ini karena kalau berbicara PT itu adalah perusahaan yang skupnya sudah besar, perusahaan yang sudah eh, mengantongi izin legalitas formil dari perusahaan dari Kementerian Perdagangan ya, yang tentunya saja cakupan untuk pengembangan itu pesat, tidak sistemnya pengembangan pasarnya tidak lokal tetapi juga bisa bahkan bisa menginternasional teman-teman. Nah, apa sih bedanya dengan CP? Kalau CP itu kan didirikan oleh satu atau dua orang ya, namanya juga Commandeiter Finance Shop ya. Jadi didirikan oleh satu atau dua orang yang dari dua atau tiga orang itu melakukan persekutuan. Wah, bukan persekutuan dalam artian seperti setan bersekutu ya. Artinya bersekutu itu mengadakan sebuah kerjasama atau kesepakatan menjalinkan sebuah roda bisnis gitu bersama-sama. Hanya mungkin di situ kalau di CP itu ada apa
persekutuan aktif dan persekutuan tidak aktif. Kalau persekutuan aktif itu kesepakatan daripada pendiri CP itu sendiri, yang masuk ke dalam persekutuan aktif, dia bebas melakukan pengembangan dari perusahaan itu sendiri, teman-teman. Sehingga apa namanya, perusahaan CP ini dia lebih ke memiliki keterbatasan daripada sistem pengembangan bisnis. Biasanya kalau bisnis sudah berkembang, sudah pesat dan sudah memerlukan karyawan yang banyak, itu biasanya perusahaan menuntut agar perkembangan itu beralih menjadi PT. Jadi teman-teman, yang namanya jual beli, yang namanya kita membangun usaha, itu sebetulnya ujung-ujungnya bermuara di PT. Kenapa di PT? Karena kalau PT itu sebuah badan hukum yang besar, yang di dalamnya itu dilindungi oleh negara, termasuk juga perlindungan tidak hanya dalam skup administrasi kePT-an, tapi juga hal yang di dalamnya seperti misalnya perlindungan karyawan dan lain sebagainya ya. Jadi ketika berbicara PT itu adalah perusahaan yang skupnya lebih besar. Kalau yayasan itu lebih ke social development, teman-teman. Walaupun di dalamnya juga ada kaitan dengan bisnis ya. Bisnis karena ada penghasilan. Lalu kemudian ada perusahaan dagang PD ya. Perusahaan jual beli. Tapi intinya baik PT, CP, yayasan maupun PD itu adalah ujung-ujungnya jual beli. Walaupun ada jasa ya. Jasa itu sebenarnya menyediakan atau memproduksi sebuah produk berupa jasa. Dan kemudian jasa itu ditukar untuk keuntungan ya berupa uang. Artinya bahwa PT, CP, yayasan maupun PD itu adalah tetap ujung-ujungnya jual beli. Tapi kalau PT itu adalah perusahaan yang skupnya sudah besar, teman-teman. Maka kita patut berbangga diri sekali lagi ya. Jadi kita harus semakin pede nih. Semakin pede, semakin yakin, semakin tenang bahwa kita berada di naungan yang legalitas formilnya sudah jelas. Bahwa kita perusahaan yang besar, perusahaan yang memiliki visi yang panjang, memiliki mimpi yang gede gitu. Bahkan saya kira PTBS ini menginternasional karena produk-produknya juga menginternasional seperti ada Eco Racing ya, itu digunakan oleh perusahaan oleh orang-orang luar negeri ya. Saya melihat iklan-iklannya itu atau bersebaran di TikTok itu orang Arab menggunakan Eco Racing ya, orang Australia ya gitu. Terus ya di negara-negara yang lain yang biasanya memakai mobil-mobil yang ngebut ya, balap, itu menggunakan Eco Racing. Ya, owner kita ya Pak Haji Febrian salah satu daripada artisnya yang biasa untuk menggunakan Eco Racing, sehingga produk kita ini menginternasional. Maka teman-teman, sekali lagi kita harus berbangga diri dan siap-siap membenahi diri nih, meningkatkan kualitas diri kita, teman-teman nih, agar nanti ketika PTBS ini benar-benar menginternasional, karena apa? Mitra-mitra di Best Corporation itu kan sudah ada di luar negeri juga, Malaysia, Singapura ya, Arab Saudi ya gitu. Maka harus betul-betul siap nih. Mungkin kompetensi bahasa harus ditingkatkan. Jadi iklannya nanti tidak hanya beriklan dengan bahasa Indonesia, teman-teman, tapi dengan bahasa Inggris. Biar nanti produk-produk Best Corporation itu betul-betul mendunia dan kita sebagai reseller, sebagai orang di dalamnya yang menjadi yang bertugas sebagai artisnya gitu ya, sebagai resellernya, ini siap menginternasional, teman-teman. Kenapa kok bisa menginternasional? Saya sebutkan tadi bahwa kita ini badan hukumnya adalah PT, teman-teman. Kalau PT, skupnya itu besar sekali, bisa menginternasional, teman-teman ya, dengan jangkauan yang begitu sangat luas. Nah, kenapa saya sampaikan ini, teman-teman? Sekali lagi nih ya, pada malam hari ini siapkan diri teman-teman untuk menjadi seorang reseller yang menginternasional gitu. Seorang penjual produk
yang memiliki kualitas tinggi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Karena visinya itu adalah go berkah, no riba, go to baitullah. Go to baitullah itu sudah menginternasional. Riba, konteks riba itu adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diturunkan ke dunia, ke bumi ini adalah untuk umat seluruh alam, bahkan Al-Quran juga untuk seluruh alam. Konteks riba ini adalah menginternasional. Maka go berkah, keberkahan untuk semua umat manusia, no riba, biar semua umat manusia di muka bumi ini jauh daripada riba. Go to Baitullah adalah puncak ibadah tertinggi ya. Puncak ibadah tertinggi di mana kita sebagai hamba Allah tentunya diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka beruntung sekali saya kira kita berada di Best Corporation yang memiliki visi sesuai dengan ajaran kita ya. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku yang baik hatinya, itu gambaran umum ya terkait dengan kenapa kita harus berbangga diri ya berada di perusahaan Best Corporation. Jadi ini catatan terpenting teman-teman. Jadi ketika teman-teman ikut di sesi saya biasa menyampaikan legalitas formil, itu harus ada kesemangatan, tumbuh semangat yang tinggi, tumbuh rasa percaya diri. Jadi jangan malu, jangan sungkan ketika mengatakan memunculkan istilah PT, gitu. Karena PT di sini adalah tenaganya kuat sekali, sehingga kita menjadi lebih percaya diri dan produk-produk kita ini adalah di bawah naungan PT. Panjang lebar sebetulnya berbicara terkait dengan PT. Kalau manajemen PT ya akan nanti ranah produksi, ranah karyawan, dan lain sebagainya ya. Jadi ini hanya gambaran umum saja teman-teman, bahwa sekali lagi kita harus betul-betul siapkan, benahi diri kita, tingkatkan kualitas kita, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan PT yang siap untuk go internasional. Jadi bahasa Inggris sudah mulai belajar nih teman-teman, biar nanti mitra-mitranya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, termasuk saya ya, kita sama-sama belajar. Baik teman-teman, saya ulang lagi teman-teman ya, karena biar teman-teman makin paham, makin mengerti, makin mau dikasih dalil, mau dikasih apapun, tetap saja tidak percaya karena memang tujuannya itu adalah untuk supaya mungkin entah dibayar atau apa ya, wallahu alam ya. Yang jelas tujuannya itu adalah untuk meruntuhkan mental kita. Ini bagian daripada ujian kita dalam proses menjadi sukses di Best Corporation. Jadi teman-teman akan menemukan nanti orang-orang yang seperti itu. Nah, saran saya kalau menemukan orang-orang seperti itu, karena tidak bisa dikasih dalil pun mental, dikasih ilmu, dikasih saya juga mental, bahkan di telepon juga tidak mau, udah delete saja gitu ya, untuk betul-betul membuat kita ini lebih semangat teman-teman. Baik, berikutnya kemudian landasan hukum jual beli ini teman-teman harus tahu ya, minimal ini salah satunya saya munculkan di surah An-Nisa ayat 29 ya, hafal ini teman-teman ya, the power of repetition, pengulangan biar kita makin paham, makin mengerti, dan supaya kita lebih hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, ini kalimat ini begitu sangat indah. Firman Allah itu luar biasa nih, dalam sekali teman-teman. Bahwa yang namanya jual beli itu adalah panggilan. Nah, panggilannya untuk siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Panggilan yang sangat merdu ya. Kalau misalnya ada kata ya ayyuha itu sebetulnya disebut dengan panggilan harpunida ya gitu lah. Tapi disandingkan dengan allazina amanu itu jadi bermakna lil qarib. Lil qarib itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita, dengan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang tidak memakan atau tidak melakukan manipulasi, tidak memakan harta sesama saudara dengan cara yang batil. Jadi ini panggilan kepada orang-orang yang beriman agar tidak melakukan itu, teman-teman. Nah, lalu apa? Antakuna tijaroh.
Jadi orang-orang yang melakukan jual beli. Jual belinya bagaimana? Jual beli dengan cara yang ridho. Ridho sama ridho. Tidak ada paksaan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti proses dalam menawarkan base corporation ke publik, ke calon mitra kita, jangan ada paksaan. Nah, gimana caranya supaya tidak kesan maksa, teman-teman? Maka kasih ilmu pengetahuan, kasih wawasan. Berupa apa? Berupa pentingnya bisnis ini karena ada sentuhan-sentuhan spiritual misalnya. Maka ada program SLC, Spiritual Leadership Camp. Terus ada keuntungan yang berkah karena jual beli di base corporate adalah syariah, teman-teman. Lalu dikasih ilmu pengetahuan yang lain sehingga mitra kita atau calon mitra kita menjadi paham bahwa bisnis base corporation adalah bisnis yang wajib dan layak untuk diperjuangkan. Jadi tidak memaksa, tetapi kita memberikan wawasan, memberikan ilmu pengetahuan, sehingga calon mitra kita memahami tentang konsepsi bisnis base corporation. Maka pentingnya ya, seminar kali ini penting sekali. Kenapa? Untuk memberikan suplemen-suplemen pengetahuan, wawasan-wawasan baru bagi teman-teman, biar teman-teman bisa memahamkan, memberikan pengetahuan kepada calon mitra kita, sehingga calon mitra kita menjadi mengerti dan siap untuk akad jual belinya, gitu ya. Karena memang bisnis kita ini akadnya adalah jual beli, teman-teman. Baik, berikutnya 4 istilah yang harus teman-teman pahami nih ya. Sekali lagi nih, ini berulang-ulang saya sampaikan. Walaupun banyak sebetulnya istilah-istilah syariah itu, tapi minimal teman-teman mengerti, paham tentang konsep yang 4 ini. Ya. Mudorobah, ada murobahah, musyarakah, dan musawamah. Nah, kira-kira base corporation itu mempraktekkan keempat konsepsi jual beli syariah ini tidak. Nah, nanti kita lihat nih, biar teman-teman paham, mengerti ya, mudorobah itu di mana letaknya nih. Mudorobah itu kalau bahasa kerennya itu adalah profit sharing, teman-teman. Profit sharing ya, jadi bagi hasil. Ilatnya dari mana? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah pedagang yang sukses. Nah, pedagang yang sukses bekerja sama dengan saudagar yang kemudian jadi istri beliau, Siti Khadijah. Nah, akadnya itu adalah mudorobah. Nah, bagaimana? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjualkan produk yang dimiliki Siti Khadijah, lalu kemudian dijual di pasar dengan perjanjian profit sharing. Jadi Rasulullah mengambil keuntungan dari produk yang dimiliki majikannya saat itu, ya saat itu. Lalu kemudian disepakati berapa persen nih, gitu. Berapa persen keuntungan Rasulullah, berapa persen keuntungan pemilik barang. Nah itu mudorobah, ada profit sharing. Mempraktekkan itu. Ada nggak kira-kira di base corporation? Ternyata ada tuh ya mudorobahnya. Kita menjual produk base corporation, lalu kemudian si produknya itu milik perusahaan PT Base, lalu kita mendapatkan keuntungan berapa persen? Nah, entah kalau nggak salah itu secara keseluruhan katanya berapa? 75% ya. Tapi nanti dipecah lagi itu, dipecah lagi teman-teman. Nah, itu ada detail-detail ya terkait dengan bagi hasilnya ya, profit sharingnya. Nah, yang jelas di base corporation itu adalah mempraktekkan mudorobah. Nah, itu kata teman-teman ya, nanti sampaikan ke calon mitra kita. Ini mudorobah nih, profit sharing. Akadnya jual beli, kita mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Sudah ya, nomor 1. Yang kedua adalah murobahah. Kalau murobahah itu keterbukaan, transparansi, bahasa kerennya. Transparansi itu misalnya, nih kalau jual beli nih teman-teman, terangkan nih, benar nih produk ini, maka kenapa? Kita harus mengetahui produknya, produk knowledge ya. Biar kita merasakan produknya itu, menikmati produknya itu. Kalau Eco Racing yang punya motor, punya mobil dipakai, wah ternyata benar tuh. Nah, jujur tuh ke calon mitra kita. Kemudian Hubs Pro misalnya, Hubs Pro enak betul buat tubuh kita. Kemudian juga ada produk buat kekuatan kaum pria, pakai itu. Nah, ketika itu sudah dirasakan, maka sampaikanlah dengan jujur.
Nah, itu murabahah. Seperti hanya Rasulullah menjual produk, misalnya menjual buah-buahan, buah-buahan ini rasanya asam, rasanya manis gitu. Harga mau memberikan harga berapa? Nah, begitu kan Rasulullah ya. Jadi ada transparansi. Nah, tapi boleh enggak tidak setransparan itu? Nah, boleh nggak misalnya gini, jual beli ke warung. Ketika kita beli ke warung, apakah di situ si penjual warung menyampaikan modalnya sekian, keuntungannya sekian, barangnya ini rasanya begini? Tidak kan? Tidak seperti itu. Nah, kalau Rasulullah semuanya detail kan, keuntungan barangnya dari pemiliknya sekian, rasanya asam atau manis, mau ngasih berapa, detail itu murabahah. Nah, boleh enggak tidak sedetail itu? Boleh, namanya paling bawah tuh nomor 4 musawamah. Nah, jadi dibolehkan juga seperti halnya kita di warung belanja ya ke warung kan tidak transparan detail seperti itu. Nah, begitu juga perusahaan mempraktekkan murabahanya tapi juga dalam sisi yang lain juga tidak sedetail itu. Yang jelas, yang paling terpenting ketika jual beli itu ada yang namanya ta'awun. Nah, di sini nggak disebutkan ya, tapi ditambahan ta'awun. Apa itu ta'awun itu? Saling tolong menolong. Jadi kita ini ketika jual beli ke warung itu kan sebetulnya esensinya rasanya itu saling tolong menolong teman-teman. Menolong bagi orang yang butuh barang, menolong bagi yang butuh produk. Kita menyiapkan produknya. Itu kan terjadi tolong menolong, ada ta'awun, saling tolong menolong gitu kan. Nah, kemudian ada antarodin. Nah, ini tidak disebutkan juga ya, antarodin. Antara itu saling ridho tadi ya, seperti yang disampaikan dalam ayat surah An-Nisa tadi. Yang jelas dari mudorobah, murabahah, musawamah itu adalah ada kesepakatan yang saling ridho karena Allah. Nah, kemudian musyarakah. Ada nggak di Best Corporation musyarakah, teman-teman? Nah, ini sebetulnya salah satu kegiatan musyarakah, teman-teman. Melakukan kegiatan musyawarah, di mana ada kesepakatan bersama, yuk sama-sama orang sukses. Yuk kita sama-sama kita bangun bisnis ini. Caranya begini, caranya begini. Nah, begitu ya. Bagaimana cara membantu satu sama lain? Leader tugasnya untuk memberikan motivasi, menyediakan kegiatan-kegiatan training seperti ini. Yuk kita kumpul bareng-bareng untuk mencapai target tahun depan mendapatkan 1 miliar. Nah, itu salah satunya adalah kegiatan musyarakah. Nah, ada semua ternyata di Best Corporation. Mudorobahnya, murabahahnya, musyarakahnya, musawamahnya. Jadi insya Allah ya, di Best Corporation itu adalah insya Allah perusahaan yang basisnya adalah syariah. Nah, kemudian teman-teman, kita harus tahu ya terkait dengan rukun dan syarat jual beli. Ya, tentunya adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya sigot ya, kalimat ijab kabul. Jadi tong rusuh cek bahasa Sunda nama ketika jual beli itu ada akad di dalamnya ya. Ada ada ucapan terima kasih gitu. Yuk kita bangkitkan semangat untuk jadi pengusaha gitu. Biar kita tuh enak terjalin antara kita dengan mitra-mitra kita yang tadinya calon mitra menjadi mitra ya, gitu. Ada saling memberikan motivasi, ada ijab kabul, biar terjadi ketenangan di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian jual beli yang batal atau fasid atau jual beli yang apa namanya yang ya batal jual belinya tidak jadi atau yang fasid itu yang buruk ya gitu, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada ijon. Jadi teman-teman datang ke seseorang, lalu seseorang itu punya kebun, pas dilihat kebunnya itu buah-buahannya masih hijau. Lalu terjadilah transaksi gitu. Si buahnya itu masih hijau, belum jadi. Maka itu namanya ijon atau jual beli yang fasid, yang tidak dibolehkan, yang haram. Jual beli buah-buahan yang belum muncul di pohonnya. Lalu kemudian menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Ya, apa misalnya? Ya menjual burung
yang kabur misalnya gitu. Sok terjadi transaksi, tidak boleh itu. Entah kembali atau tidak tuh burungnya ya. Jadi tidak boleh. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, ya jelas tidak boleh. Ada nggak di base corporation? Tidak, saya kira ya. Semuanya jelas. Nah, terkait dengan jual beli yang tidak jelas itu, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la tashtarus sama fil ma'i fa innahu goror. Jadi ini kiasan sebetulnya ya, tapi maknanya itu bahwa kita jangan menjual beli dengan produknya yang belum kita kuasai. Lantas terus sama kan jangan jangan menjual belikan ikan filmai di dalam air. Fa innahu goror, itu adalah goror. Jadi gini, misalnya ada sekarang sistem dropship teman-teman ya. Dropship, tahu dropship? Ya jual beli online sekarang. Nah, kalau jual beli dropship itu adalah jual beli di mana si penjual hanya pegang fotonya saja atau videonya saja tanpa menguasai produknya, itu bisa goror juga, teman-teman. Kenapa? Khawatir ada kekecewaan dari pihak konsumen. Maka wajar, ternyata di base corporation harus tahu produk knowledge-nya, harus beli dulu produknya, harus dirasakan dulu produknya, biar kita yakin dalam menjualnya dan tidak menjadi mengecewakan dari pihak konsumen itu sendiri. Maka kita harus menguasai produknya. Itu maksud latas tarus sama filmai fa innahu goror. Ya, kita menguasai produknya itu sendiri. Jadi wajib teman-teman memahami produk knowledge. Sekali lagi ya, teman-teman harus paham produk knowledge. Jadi ikuti training-training produk knowledge-nya. Nah, teman-teman terkait perusahaan resmi ya berizin. Nah, sudah sering dibahas ini ya bahwa Base Corporation sudah punya nomor induk berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, terus ada lampiran perdagangan langsung ya. SIUP-nya sudah jelas ya, nomor 04 2021. Sudah jelas ya ini semua ya, sudah sering dibahas. Kemudian ada sertifikat keanggotaan AP2LI ya, ada sertifikat penyelenggara sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pokoknya semuanya sudah lengkap. Jadi teman-teman harus makin percaya diri, pede lah gitu ya. Karena Base Corporation semuanya sudah mengantongi izin halalnya. Sertifikatnya lengkap, teman-teman. Nah, kemudian sertifikat perusahaan sesuai syariah, ya gitu ya. Sertifikasi bahwa PTBS ini telah memenuhi prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian surat keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, kesesuaian syariah penjualan langsung berjenjang syariah. Gitu. Jadi luar biasa insya Allah. Nah, kemudian hal yang paling tak kalah pentingnya teman-teman paham dari 12 poin fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini ya, yaitu pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, yang pertama nih teman-teman saya bacakan ya, karena ini perlu berulang-ulang. Ini perlu berulang-ulang sekali lagi biar kita paham dan kita bisa menjelaskan ke calon-calon mitra kita. Yang pertama adalah ya 12 poin itu, yang pertama adanya objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Ada nggak kita produknya? Nah, jelas ada. Berarti dicenteng tuh, di checklist ya. Ada, lulus. Karena produknya ada. Jadi mulai produk pertanian, peternakan, skincare, kesehatan, otomotif gitu ya. Itu semua produk-produknya jelas. Jadi ada yang dijual belikan, ada yang dijual berupa produk. Itu yang pertama. Yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Haram nggak produk Base Corporation? Tidak. Pertaniannya haram? Tidak. Tidak, justru bermanfaat ya. Bermanfaat buat pertumbuhan pertanian. Kemudian Habs Pro tuh ya, atau makanan minuman sehat. Wah, itu luar biasa. Jadi tidak ada yang namanya jual beli barang-barang haram. Yang haram itu jual sabu misalnya gitu, atau jual minuman yang haram ya, Hammer itu tidak boleh itu, haram. Nah, di Base Corporation tidak ada itu semua. Semua produk-produk yang bermanfaat. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur goror, maisi, riba, doror,
zulum, maksiat. Goror itu ya tidak jelas tadi ya sudah sampaikan. Maisir berarti terkait hal-hal yang sifatnya minuman keras tuh ya. Judi lah gitu tidak boleh. Riba jelas itu tidak ada ya di transaksi perdagangan kita ya. Kemudian zulum, zolim. Ada nggak yang membuat zolim? Tidak. Justru banyak mencetak para pengusaha ya. Mencetak para miliarder. Ada maksiat tidak? Wah, jauh tidak ada maksiat. Wah, luar biasa ya. Jadi 1, 2, 3 sudah tuh. Tidak ada di base corporation. Semuanya adalah sangat-sangat bermanfaat sekali produknya. Yang keempat adalah tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan. Ketika naik berlebihan tidak, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Nah, di base corporation saya melihat sepadan harga dengan kualitas gitu. Kualitasnya luar biasa, harganya kalau harga mahal dan murah itu sebetulnya relatif. Karena kita mungkin kelasnya mungkin bisa kelas menengah lah dalam konsepsi jual belinya. Tetapi juga kalau orang yang butuh, orang yang tidak punya duit, dia maksakan ngumpulin untuk kebutuhan tubuhnya. Misalnya orang yang butuh pengobatan tradisional, habis pro misalnya gitu, bisa tuh kalau kaum menengah bawah membeli. Ada juga saya pernah orang ngumpulin duit dulu lalu kemudian membeli ya, sehingga terjadi repeat order. Saya ada juga uangnya ngumpulin dulu gitu ya, pernah. Jadi intinya bahwa tidak terjadi markup, expensive markup atau berlebihan. Saya kira tidak berlebihan lah ya, sesuai dengan kualitas produk kita. Nah, kemudian yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa gitu. Jadi berdasarkan tadi ya prestasi. Benar kan? Sudah itu ya jelas ya. Makanya di sini ada yang berprestasi mendapatkan motor mobil ya karena sudah mencapai target. Kemudian yang keenam nih, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota mitra usaha harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi atau akad ya. Sesuai dengan target penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Jelas nggak ininya pembagian hasil? Oh, sudah jelas ya. Teman-teman bisa merasakan itu ya. Dan saya juga bisa merasakan itu. Nah, oke, yang nomor 7, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Nah, ini teman-teman catatan ya. Kenapa teman-teman disarankan tidak boleh, karena kita tuh jaringan dua ya gitu ya. Bina kiri, bina kanan ya. Nah, diisi yang kiri saja, membantu mitra yang di bawah. Jangan dua-duanya tuh di kiri dan di kanan. Gitu. Kenapa? Ada hak nantinya, ada hak bagi orang untuk juga berkembang. Karena nanti kalau yang kanannya diisi dua-duanya, itu tidak dapat royalti. Jadi bisnis ini sebetulnya dahsyatnya itu di royalti, teman-teman. Jadi dapat sih mobil motor tapi tidak dapat royalti. Juga nanti akan menjadi apa namanya? Tidak adanya gerak usaha, berjuang sekuat tenaga, tiba-tiba dapat. Nah, itu yang tidak diizinkan ya, yang tidak dibolehkan. Jadi ta'awun di situ, saling tolong menolong itu adalah sesuai dengan konsepsi yang sudah ditentukan, teman-teman. Ta'awun itu tidak harus kiri dan kanan, ta'awun kiri pun sudah itu ta'awun ya. Justru memberikan hak, peluang untuk bekerja keras biar keuntungan yang kita peroleh itu menjadi halal. Kemudian nomor 8, teman-teman, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan anggota kepada mitra usaha tidak menimbulkan igro. Ada kebermanfaatan lah artinya di situ ya, singkatannya. Kemudian tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Tidak ada eksploitasi di sini, teman-teman. Siapa yang bekerja, disitulah siapa yang mendapatkan keuntungan. Bahkan orang yang paling duluan masuk tapi dia tidak bekerja, teman-teman, di sini tidak mendapatkan apa-apa, tetapi yang baru-baru atau mitra di bawahnya justru mendapatkan motor, mobil, rumah, Pajero. Ada yang begitu. Saya sering melihat itu ya, teman-teman, dan juga suka dicontohkan sama Pak Rian. Kemudian
tidak ada yang 10 ya, sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah atau syariah, akhlak mulia seperti syirikul. Tidak ya, ini kegiatan-kegiatan positif justru. Setiap pertemuan saling memberikan motivasi, setiap pertemuan saling memberikan suplemen-suplemen ilmu pengetahuan ya. Ada pelatihan, tarbiyatul ruhi, tarbiyatul akli, tarbiyatul jasad, itu wah dahsyat pokoknya di Base Corporation itu. Jadi tidak ada yang pertemuan-pertemuan yang sifatnya syirik, itu tidak ada. Ya, berarti udah oke tuh ya perusahaan kita tuh. Kemudian setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Nah, ini salah satunya nih kegiatan training ini adalah pembinaan teman-teman. Oh, belum. Nah, kemudian yang ke-12 terakhir nih ya, tidak melakukan kegiatan money game. Ya jelas di perusahaan kita ini tidak money game karena seperti pada poin yang di atas bahwa kita ini akannya jual beli, ada produknya. Kalau money game itu tidak ada produknya, tidak ada yang dijual, tetapi memutarkan uang saja. Nah, jadi ke-12 poin Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini menjadi catatan penting nih bagi teman-teman, dicatat, dihafalkan, dipahami, sehingga nanti ketika ada orang yang bertanya, calon mitra kita yang bertanya, kita menjadi lebih paham, lebih mengerti, sehingga itu memudahkan orang-orang percaya untuk bergabung ke bisnis kita, bergabung kepada teman-teman ya. Oke, barangkali teman-teman itu ya penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kurang begitu jelas mungkin kita bisa buka pertanyaan. Kita diskusi ya terkait dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah sebagai sebuah konsep di perusahaan PT BES itu sendiri. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.